Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di berbagai penjuru negeri, khususnya santri Pesantren Modern Al-Amanah Jenuwangi Sidoarjo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Para santri, tentu kalian tidak asing dengan ayat yang baru saya baca, karena biasanya kita baca setiap selesai sholat maktubah, sholat fardu, khususnya lebih banyak kita baca setelah sholat jamaah subuh. Tentu para santri bertanya, kenapa ayat kursi itu selalu kita baca khususnya selesai sholat subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, Sayyidul kalam Al-Quran wa Sayyidul Quran Al-Baqarah wa Sayyidul Baqarah ayat Al-Kursi. Pimpinan kalam adalah Al-Quran, sedangkan pimpinan Al-Quran adalah surat Al-Baqarah, sedangkan pimpinan surat Al-Baqarah adalah ayat kursi. Di dalam keterangan yang lain, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka yang akan mencabut nyawanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, dan ia bagaikan orang yang ikut berperang bersama Nabi sehingga mendapatkan mati syahid. Ada keterangan yang lain, barang siapa yang baca ayat kursi setiap habis sholat fardu, maka tidak ada sesuatu yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Maksudnya tidak ada syarat lagi baginya untuk masuk surga kecuali mati. Para santri, ada Sayyidina Ali karamallahu wajhah mendengar Nabi bersabda, man qara'a ayatul kursi duburi kulli salatin, barang siapa yang baca ayat kursi setiap habis salat fardu, maka tidak ada sesuatu yang menghalanginya dirinya dari masuk surga kecuali kematian. Tidak ada yang selalu melestarikan baca ayat kursi kecuali siddiq, orang-orang yang selalu membenarkan, atau orang-orang yang ahli ibadah atau abid. Barang siapa yang membaca ayat kursi ketika hendak beranjak tidur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keamanan atas dirinya, tetangganya, dan tetangga-tetangganya, dan rumah-rumah yang berada di sekitarnya. Tentu banyak lagi para santri yang membahas tentang keutamaan ayat kursi. Bahkan Abu Bakar bin Marduwih bisanadihi an Abi Umamah marfu'an ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Ismullahul Adam alladzi idza du'iya bi ajaba fi salasin
nama Allah yang agung apabila diseru maka Allah akan mengabulkannya, yaitu di 3 tempat. Yang pertama di surat Al-Baqarah yang tadi baru kita baca, yang kedua di surat Ali Imran bunyinya alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan di dalam surat Thaha wa 'alatil wujuhu lil hayyil qayyum. Para santri, ada apa di ayat kursi ini kok demikian istimewa sehingga disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaannya yang demikian luar biasa? Karena di dalam ayat kursi ini Allah ingin menjelaskan secara detail tentang dirinya kepada kita. Harus kita akui para santri, ketika kita berbicara tentang Tuhan, maka banyak orang yang hanya mengandalkan akalnya. Akhirnya dia menggambarkan Tuhan sesuai dengan kemampuan akalnya. Mereka mencoba menerjemahkan Tuhan dengan akalnya, tentu tidak akan mampu. Akhirnya muncullah bermacam patung, bermacam berhala, bermacam benda-benda yang lain yang dicoba untuk diperlakukan sebagaimana Tuhan. Kalau ini dibiarkan, manusia akan menyembah Tuhan, tapi bukan Tuhan yang benar. Maka ayat kursi ini adalah ayat yang mengajarkan kita tentang siapa Tuhan. Allah itu siapa? Yang pertama, Allahu la ilaha illahu. Allah itu adalah satu-satunya zat yang harus kita sembah, harus kita perlakukan sebagai Tuhan, tempat kita bergantung, tempat kita menyembah, tempat kita mohon pertolongan, tempat kita mendedikasikan seluruh amal perbuatan kita. Yang kedua, dia itu hayyun, hidup, tidak pernah mati dan tidak ada yang menghidupkan. Yang selainnya pasti ada yang menghidupkan dan pasti akan mengalami mati. Yang ketiga, Al-Qayyum, yang terus menerus melakukan tugasnya, yang terus menerus berirodah, yang terus menerus berkuasa atas seluruh makhluknya di langit dan di bumi. Yang keempat, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak pernah mengantuk, apalagi tidur. Sehingga setiap hambanya, setiap makhluknya yang paling kecil sekalipun akan mendapatkan pengawasan, akan mendapatkan pemeliharaan, akan mendapatkan kepengaturan. Maka seluruh makhluk ini berjalan dengan teratur, sistematis, akurat, sehingga kita bisa mempelajari
yang kemudian ditulis dalam berbagai buku pengetahuan. Yang selanjutnya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, hakikatnya miliknya. Yang terlihat, yang tak terlihat, yang berupa materi atau non materi, semuanya miliknya. Kalau ada orang yang diberikan kemampuan dalam berbagai bidang, ini hanya diberikan titipan sedikit. Orang kaya, betapapun kayanya, diberikan titipan sedikit. Orang yang berilmu, betapapun banyak ilmunya, mendapatkan gelar bermacam tingkatan, hanya diberikan sedikit. Demikian juga yang lain, yang pada saatnya Allah akan menarik kembali apa yang dititipkan kepada hamba-hambanya dan diminta pertanggungan jawabnya nanti. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan nanti di akhirat. Jangan pernah mengandalkan selain Allah. Andalkan Allah dan izinnya. Allah nanti akan mungkin memberikan hak, memberikan kuasa pada orang yang dicintainya untuk memberikan syafaat, pertolongan. Tapi tetap saja syafaat dan pertolongan itu harus seizin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui segala yang ada. Pengetahuannya sempurna sehingga tidak mungkin ada sesuatu yang terabaikan. Ibaratnya semut hitam di tengah kegelapan, Allah mengetahuinya dengan sangat detail. Wala yukhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidak ada yang mengetahui sesuatu dari ilmunya kecuali yang Allah kehendaki. Apa yang terlihat mata, apa yang bisa dianalisa oleh pikiran, tidak selalu itu sejatinya. Dan mereka yang mengetahui sejati dari sebuah realitas adalah mereka yang Allah kehendaki. Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Keluasan ilmunya, keluasan kekuasaannya meliputi langit dan bumi, sehingga langit dan bumi tidak ada yang rahasia baginya, tidak ada yang tersembunyi darinya, tidak ada yang lepas dari pengawasannya. Tentu tidak ada yang terlepas dari keadilannya. Mereka yang berbuat baik walaupun kecil seberat atom akan melihatnya dan akan mendapatkan imbalan dari kebaikannya. Sebaliknya mereka yang berbuat buruk walaupun di tempat sepi sekecil apapun pasti akan bisa melihat keburukannya dan mendapatkan balasan dari keburukannya. Wala ya'uduhu khibduhuma. Dan dia tidak pernah capek untuk memelihara langit dan bumi. Tentu juga tidak pernah capek memelihara kita.
Maka bagi orang-orang yang mengetahuinya sampai muncul sebuah kalimat yang tidak dia sadari karena tenggelam dalam rasa kepengetahuannya, ya, anta abdi wa ana rabbuk, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu dan aku adalah pemeliharamu. Karena dari pagi sampai ke pagi Allah memelihara kita, memelihara metabolisme zahir kita, memelihara metabolisme instrumen batin kita, seakan-akan tidak ada makhluk lain. Sehingga seorang hamba yang tenggelam dalam pemeliharaan itu sampai mengatakan, seakan-akan aku itu adalah pemeliharamu dan engkau adalah hambaku. Dan yang terakhir, wahwa, dan dia adalah al-aliyul azim, adalah orang zat yang maha tinggi dan maha agung. Para santri, ayat ini demikian dahsyat karena di dalamnya Allah menerangkan tentang dirinya. Itulah sebabnya kita membaca setiap kali usai sholat fardu, dan kita baca lebih banyak selesai sholat jamaah subuh. Yang pertama, karena memang fadilahnya seperti tadi saya sampaikan sangat luar biasa. Yang kedua, kita ingin menanamkan akidah yang kokoh, karena akidah itu hal yang paling penting. Akidah adalah pondasi. Kita akan membangun rumah spiritualitas kita setinggi apapun, tergantung bagaimana pondasi akidah kita. Dan ayat kursi ini adalah akidah yang sangat kokoh. Kalau ini bisa kita baca, kemudian kita mengerti artinya, kita hayati apa maksudnya, insya Allah akan menjadi penguat akidah kita, sehingga bangunan spiritual kita terus tumbuh menjulang dan usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhiran, wabillahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.